지친 하늘빛 해는 잠들고 바람이 불면 다 지나가고 있어. 꿈에서 깬 듯 다시 새롭게 It's alright 저될 거야. 착해 마음이 답답해 숨을 쉴 수가 없잖아. I wanna go back to the good times. 가슴만 나와 가볍게 아무 노래나 들어놓고 너와 춤추고 싶어. 비가 그치면 밝은 하늘이 우리를 기다리네. 더 좋은 날이 밝아올 거야. 겨울 끝에 봄이 와 가는 길 너리는 꽃필 거야. 너 보란 듯이 It's gonna be alright. Come on. 걱정은 한 번 더 뜨겁게 웃어줘. 뜨겁게 웃을 때 너의 뻔한 기분 우린 결국 빛날 테니 너만 눈을 떠. You're the only one treasure. 안 되던 어때 다시 시작해. 전화 놓지 마요. 내일이 올 때까지 나를 쫓아. You're the only one treasure. So good. It's Joy coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house. It's anger. Let me at him! No, that's not Eric. Disgust. Embarrassment. Welcome to headquarters embarrassment. Oh, that's on we. On what? It's what you would call the Remember when we all finally came up to What you know about me? What you know about me? Kakak. Dalam 10 detik sebutkan nama kamu siapa? Nafa. Nafa, aku ingin bertanya, apa itu emosi? Emosi itu seperti marah, sedih, senang. Biasanya hal apa aja sih yang bikin kamu merasa emosi seperti itu? Banyak tugas, banyak catatan. Oh, seperti di sekolah-sekolah gitu ya? Oke. Nah, terima kasih Nafa. Kak, dalam waktu 5 detik sebutin nama dan prodinya dong. Nama, perkenalkan nama aku Rahman Hidayat, Prodi Teknik Informatika. Kakak, Albert dari Teknik Informatika. Saya Ditya Tahtawibawa dari Prodi Teknik Informatika. menurut kakak apa sih itu emosi? Emosi itu kalau menurutku tindakan yang bikin seseorang bete gitu. Kalau aku sebuah ekspresi seseorang untuk mengekspresikan dirinya terhadap tindakan tersebut. Kalau kakak? Apa? Dan hal apa sih yang mempengaruhi emosi itu? Ayo. Kayak gimana temen itu bikin lagi capek-capeknya tugas Iya. pas dibikin bad mood banget. Udah itu. Oke. Kakak? Sama. Sama. Kakaknya? Dihina-hina saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya akan lawan. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis seseorang terhadap reaksi tertentu yang melibatkan pikiran, perasaan, perilaku, dan reaksi tubuh. Dalam biopsikologis, reaksi adalah hasil gabungan dari hormon, sistem saraf, dan juga otak. Saat seseorang mengalami emosi, tubuh tidak hanya merasakan tetapi juga bereaksi. Seperti ketika takut jantung berdetak lebih cepat, ketika marah wajah menjadi merah, ketika sedih badan menjadi lemas, dan ketika senang seseorang menjadi lebih bersemangat. Emosi mempengaruhi cara berpikir, cara mengambil keputusan, ekspresi wajah, cara mengambil tindakan, dan juga kondisi tubuh seseorang. Contoh emosi adalah senang saat mendapat nilai bagus, marah saat dihina, takut saat melihat kecelakaan, dan sedih saat kehilangan seseorang.
selanjutnya adalah fungsi emosi. Emosi memiliki peran penting terhadap kehidupan manusia. Lalu yang pertama adalah membantu dalam bertahan hidup. Emosi memberikan manusia dalam mengenali bahaya di lingkungan sekitar. Contohnya, rasa takut yang diberikan oleh emosi kepada manusia membuat manusia itu dapat menghindar dari bahaya tersebut. Seperti halnya pada saat kita berada di pinggir jalan dan ingin menyeberang, dan pada saat itu juga kita melihat ada pengendara yang melaju dengan kencang ke arah kita. Secara otomatis kita akan menghindar dari area tersebut. Lalu yang kedua adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Seseorang yang merasa nyaman atau tidak nyamannya pada saat berinteraksi secara sosial dapat mempengaruhi ia dalam pengambilan keputusan yang ia inginkan. Contohnya, pada saat kita mencari seseorang dalam bentuk pertemanan, kita tuh seringkali apakah kita merasa nyaman atau tidaknya pada saat kita berinteraksi dengan orang tersebut. Dan yang ketiga, untuk membantu dalam berkomunikasi sosial. Emosi dapat terlihat dari gerakan tubuh, ekspresi, dan nada suara. Contohnya, pada saat kita melihat teman kita sedang sedih, kita dapat langsung mengetahuinya pada saat kita melihat ekspresi mukanya dan gerakan tubuh yang ia lakukan. Dan yang terakhir adalah memotivasi perilaku. Emosi memberikan dorongan seseorang untuk bertindak. Contohnya, pada saat kita mendapatkan ranking pertama, otomatis orang tua itu pasti akan memberikan hadiah kepada kita karena sudah memenuhi target yang kita inginkan. Dan karena dorongan tersebut, kita tuh bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Saat ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi dibagi menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif merupakan suatu emosi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dari seseorang. Contohnya, rasa cinta, rasa syukur, rasa semangat, dan juga kasih sayang. Jenis yang kedua yakni emosi negatif. Emosi negatif merupakan suatu emosi yang muncul ketika seorang menghadapi suatu tekanan. Emosi negatif contohnya dapat berupa sedih, marah, serta perasaan kecewa. Emosi negatif tidak selalu buruk. Terkadang seseorang membutuhkan emosi negatif agar dia selalu waspada. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses terjadinya emosi dalam otak. Jadi, emosi itu sangat berkaitan erat dengan sistem kerja otak dan sistem saraf. Nah, ketika seorang itu mendapatkan stimulus tertentu, otak itu akan memproses informasi tersebut lalu menghasilkannya melalui respon emosional. Nah, dalam prosesnya ini, dalam otak itu melibatkan beberapa bagian otak yang berperan dalamnya. Apa aja sih bagian otak yang berperan? Check it out. Nah, yang pertama itu ada amigdala. Amigdala ini merupakan bagian otak yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman dan memproses emosi. Nah, fungsi utama amigdala ini yang pertama untuk merespon rasa takut, yang kedua itu memicu respon cepat, dan yang ketiga itu membantu mengenali ekspresi emosi orang lain. Contohnya, saat kita mendengar suara yang keras tiba-tiba, amigdala itu langsung membuat tubuh kita waspada walaupun kita belum mengetahui apa yang terjadi. Nah, yang kedua itu ada hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan bagian otak yang mengatur reaksi fisik tubuh saat emosi itu muncul. Nah, hipotalamus ini bekerja sama dengan sistem saraf otonom dan hormon. Nah, contohnya itu ketika tubuh itu berkeringat, nafas menjadi cepat, dan tangan itu gemetar. Nah, yang ketiga itu ada prefrontal cortex. Ini merupakan bagian otak manusia untuk mengatur dan mengontrol emosi agar tidak berlebihan. Nah, ini membantu manusia itu dalam beberapa hal. Yang pertama itu berpikir logis, yang kedua itu mengendalikan amarah, dan yang ketiga itu mempertimbangkan akibat sebelum bertindak. Contohnya itu saat kita sedang berdebat, prefrontal cortex ini akan menahan amarah kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, selain otak, hormon itu juga mempengaruhi perasaan emosi manusia tahu. Yang pertama itu ada dopamin. Dopamin itu dikenal sebagai kebahagiaan ataupun penghargaan. Nah, fungsinya itu seperti memberikan perasaan senang, lalu juga meningkatkan motivasi dan juga memberikan kepuasan. Contohnya itu seperti kita itu merasa bahagia ketika mencapai target tertentu.
Lalu yang kedua itu ada adrenalin. Nah, adrenalin ini biasanya seseorang itu merasa takut, cemas, ataupun terkejut. Berfungsi efeknya ini seperti jantung yang berdetak sangat cepat, lalu juga tubuh yang siap siaga, dan juga energi yang semakin meningkat. Contohnya itu seperti ketika kita hendak jatuh, kita tuh merasa seperti refleks menahan tubuh kita sendiri. Lalu yang nomor 3 itu ada yang namanya kortisol. Kortisol itu disebutkan dengan hormon stres. Jika biasanya terlalu tinggi dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan yang pertama, sulit tidur, keadaan cemas, stres, dan juga penurunan kesehatan tubuh. Nah, contohnya itu seperti mahasiswa ketika menjelang ujian, biasanya merasakan stres lalu meningkatkan kortisol. Lalu yang nomor 4 itu ada yang namanya serotonin. Nah, serotonin itu biasa berhubungan dengan ketenangan hati ataupun kebahagiaan. Biasanya kadar serotonin yang baik itu bisa membantu seseorang menjadi merasa lebih bahagia, stabil dalam emosinya, dan juga lebih merasa tenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam teori dari emosi. Yang pertama ada teori James Lange. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi tubuh itu muncul terlebih dahulu, kemudian otak menafsirkan sebagai emosi. Nah, contohnya nih, ketika jantung kita berdebar lalu kita merasa takut, artinya emosi yang muncul itu akibat reaksi tubuh yang kita berikan. Yang kedua ada teori Cannon-Burt. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi tubuh dan emosi itu muncul secara bersamaan. Contohnya, ketika kita melihat ular, rasa takut dan jantung yang berdebar itu akan muncul secara bersamaan. Yang ketiga ada teori Schwarzenegger. Teori ini menjelaskan bahwa emosi yang muncul itu dipengaruhi oleh reaksi tubuh dan cara seseorang untuk menilai situasi. Contohnya, ketika jantung kita berdebar, emosi yang kita munculkan itu bukan hanya rasa gugup, bisa jadi rasa takut atau bahkan rasa terlalu bersemangat. Nah, jadi reaksi seseorang itu sangat mempengaruhi emosi yang muncul. Jadi dampak positif emosi itu ada 3. Yang pertama, menambah motivasi. Yang kedua, menambah semangat. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sosial. Nah, untuk dampak negatifnya itu ada 3 juga. Yang pertama, kita bisa stres. Yang kedua, kita bisa cemas. Yang ketiga, kita itu bisa memiliki konflik dengan orang lain. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh sistem saraf, kerja otak, dan juga hormon. Emosi juga dapat membantu manusia untuk bertahan hidup, berkomunikasi, dan juga dapat membantu untuk mengambil keputusan yang dapat dilihat dari hubungan antara otak. Oleh karena itu, kemampuan mengontrol emosi sangat penting agar memberikan dampak positif bagi kehidupan. Aduh, gimana sih aku tahu gak keterima? Situasi penting terdeteksi. Semua siaga. Siap. Tubuh sudah siap menerima tekanan. Tenang, jangan panik sebelum kita tahu hasilnya. Kamu kenapa? Ini, aku tuh udah terima sekarang pengumuman SNBP. Mana sih, lihat sih. Ini, tuh, itu masih kurang 2 menit lagi, aku takut. Enggak, pasti keterima deh. Tenang aja. Karena aku tahu banget kamu tuh orang yang hebat. Gimana ya? Tenang. Tinggal kita bisa naik. Detak jantung udah cepat. Kendalikan diri kalian, belum ada informasi baru. Kamu udah jam 3. Coba. Iya jam 3. Bisa. Sama kakak bisa. Masukin. Jangan bilang-bilang kalau misalkan nggak lolos ya Allah. Bisa. Nggak boleh, Kak. Masuk semua posisi. Biarkan dia membaca dulu ya, Kak. Gimana sih, Om? Gimana sih? Biar kakak pencetnya. Udah. Emosi bagian terdeteksi. Respon positif diterima. Dopamin meluncur.
Emosi adalah bagian alami dari setiap manusia. Ia hadir dalam setiap pengalaman, keputusan, dan hubungan yang kita jalani. Yuk, kesana aja. Sana. Udah sana. Emosi mempengaruhi cara kita berpikir, Cara kita bertindak, Dan mempengaruhi cara tubuh kita merespon dunia di sekitar kita. Karena itu, memahami emosi berarti memahami diri sendiri. Dan saat semuanya bekerja sama, kita dapat memahami diri dan orang lain dengan lebih baik. Lari sana yuk.